Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang kembali semua di X-Space Bali. Ini merupakan pelajaran kedua, level ketiga. Semoga masih semangat review, karena biasanya kalau sudah pertengahan jalan kayak gini, udah level 3, biasanya semangat semakin kendor. Oke, jadi kalau semangat semakin kendor, pikirin dulu apa yang menjadi impian kalian, cita-cita kalian dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi biar semangatnya muncul lagi. Karena ingat, biasanya kalau kita mengingatkan diri dengan impian kita menggunakan bahasa Inggris, itu kita semakin semangat. Misalnya kalau impian kalian menggunakan bahasa Inggris untuk kuliah ke luar negeri misalnya, mendapatkan beasiswa, atau pengen kerja ke luar negeri, membiayai ibu bapak, atau membiayai keluarga, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang bagus. Pikirin itu. Keep reminding yourself. Itu artinya terus ingatkan diri kalian pada cita-cita kalian ketika belajar bahasa Inggris. Apa tujuan kalian? Apa goalnya? Oke? Itu sekali lagi bisa memacu motivasi kalau motivasinya sedikit berkurang. Tapi kalau tetap semangat, mari kita lanjut. Jadi di pelajaran kali ini kita akan lanjut bahas tentang keluarga kata sifat, keluarga adjektif. Oke? Ingat, kita sudah belajar keluarga verb atau keluarga kata kerja di level 1 dan 2. Sekarang di level ini kita belajar keluarga kata sifat. Oke, kemarin di level 3 pelajaran 1 kita membahas tentang present adjective atau gimana caranya menggunakan kata sifat di keluarga kebiasaan. Di keluarga present kan. Sekarang kita belajar menggunakan adjective atau kata sifat di keluarga masa lampau. Nah, ini tentu kita udah sempat bahas kemarin. Jadi kalau di keluarga kebiasaan kita menggunakan is MR, ya kan? Tapi di masa lampau kita menggunakan was atau were. Ingat cara bacanya were ya, bukan where. Kalau where itu di mana. Kalau ini were. Kita juga udah bahas ini kemarin bahwa kalau I, his, she, it pasangannya was. Kalau you, Dewi pasangannya were. Sekali lagi kalian harus latih lidah kalian biar biasa ngomong I was, she was, it was. Oke? You were, they were, we were. Itu harus biasa. Karena itu hal yang sangat basic. Oke, nah sekarang kita akan belajar gimana caranya menggunakan kata sifat di masa lampau. Ya sederhana aja. Tinggal kalian ganti is MR-nya dan ganti keterangan waktu. Oke? Ini kalimat pertama misalnya I was happy yesterday, apa artinya? Aku bahagia kemarin. Kalau aku bahagia setiap hari gimana? Pasti bisa kan? I am happy every day. Oke, ingat di keluarga adjektif, kalau waktunya berubah, to be-nya berubah. Dan ingat, to be ada 3, to be present is MR, to be past was dan were, to be future will be. Oke, dan kalau di masa lampau tentu kita cuma perlu menggunakan was atau were. I was happy yesterday, you were tired last night. Lagi-lagi ingetin diri kalian tentang pengucapan yang benar. We were busy last week. Nah, ini semua masa lampau. Oke, they were sad last year, he was happy yesterday. Oke, jadi sekali lagi yang paling penting adalah kalian paham bahwa waktu merubah konsep yang kalian pakai, merubah aturan yang kalian pakai. Kalau di keluarga verb, di level 1 dan 2 kita paham kan, kalau di keluarga masa lampau kita menggunakan verb 2. Verbnya yang berubah, kata kerjanya yang berubah. Tapi di level 3 ini, di keluarga adjective, kalau dia di masa lampau, yang berubah adalah to be-nya yang berubah. Adjektifnya nggak perlu berubah. Yang dirubah cuma to be-nya. Kalau present is MR, kalau past was atau were. Ingat gitu cara bacanya, was atau were. Oke, saya terus wanti-wanti karena banyak orang salah bilang. Nah, ini yang terakhir, she was tired last night. Dia capek kemarin malam. She was tired last night. Nah, belajar bercerita, sekali lagi, ketika kalian belajar bercerita, saran saya kalian benar-benar menggabungkan semua konsep. Jadi belajar menggunakan konsep dari level 1 sampai level 3. Saya kasih satu contoh ya, biar kalian semangat. Misalnya satu kalimat present tense. I eat every day, and I am happy every day. Itu kalimat apa tuh? I eat every day, itu kalimat present tense, and I am happy every day, itu kalimat present adjective.
Kalian harus benar-benar bisa dengan cepat menganalisanya. Kalau belum, balik dulu. Oke? Jangan buru-buru. Kalau memang belum bisa menganalisanya, balik dulu, review ulang. I didn't eat yesterday. I didn't eat yesterday. Saya nggak makan kemarin. Past tense, negatif. So, I was sad yesterday. So artinya jadi, I was sad yesterday. Apa artinya? I was sad yesterday, aku sedih kemarin. Jadi sekali lagi kalian harus benar-benar ngeh dengan waktu. Oke, jadi kalian bisa menggabungkan, belajar menggunakan kalimat-kalimat, menggunakan semua konsep yang kita udah pelajari sejauh ini. Oke, yesterday I was happy, last night she was tired, last week we were busy, last year they were sad. Jadi ini contoh kalimat aja tambahan yang lagi-lagi kalian bisa buat dia lebih panjang menggunakan semua konsep yang kalian udah pelajari. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, bisa jawab ini nggak? Oke, saya senang kemarin. Gampang banget kan? Kalau kalian sudah serius ngikutin, pasti ini gampang banget. Dia perempuan lelah tadi malam. Sangat gampang. Kami sibuk minggu lalu. Mereka sedih tahun lalu. Oke? Jawab itu, tulis di komen di bawah. Kita cek kalau ada yang salah, kita bantu perbaiki. Jadi itu ya, semoga berguna. Semangat latihan, kalian harus bisa membedakan yang mana adjektif, yang mana verb. Sejauh ini harus sudah bisa. Gimana caranya membuat kalimat adjektif di masa lampau, di masa kebiasaan juga harus sudah bisa. Oke, semoga berguna. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalian bisa ikut kelas privat kami, DM aja kami di Instagram di Xspace Bali. Oke, kita ada kelas percobaan gratis, jadi kalian bisa nyoba kelasnya gratis dulu sekali. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah. Oke, kita ada jasa simulasi IELTS TOEFL. Oke, dan kalian juga bisa undang kita kalau pengen Xspace ngajar di tempat kalian. Semoga berguna dan sampai jumpa nanti di pelajaran ketiga, level ketiga. Bye-bye for now.